Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ketiga pembelajaran IPA kelas 9. Gimana semuanya kabarnya? Ibu harap semuanya sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun kalian berada. Hari ini kita akan melanjutkan pematerian minggu kemarin masih di KD pertama, yaitu tentang magnet. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama induksi magnet, lalu gaya Lorentz, lalu induksi elektromagnet, motor listrik, generator, trafo, dan nanti ada contoh soalnya. Hari ini juga kita akan melakukan penilaian harian ke-1 tentang magnet. Nah, coba perhatikan dulu percobaan berikut ya. Nah, jadi di sini ada kabel, lalu ada baterai, di situ ada kompas. Nah, ketika kabel ini dihubungkan ke baterai, maka ada arus yang mengalir pada kabel atau pada kawat. Lihat, ternyata jarum kompasnya itu menyimpang. Nah, lalu diganti arah baterainya, arah kutubnya diganti. Nah, ternyata jarum kompas menyimpang juga tapi ke arah yang berlawanan. Lalu percobaan selanjutnya dia ditambah baterainya yang tadi 1 jadi 2. Lihat simpangannya, tuh jarum kompasnya menyimpang dan lebih jauh simpangannya. Ditambah lagi menjadi 3 baterai. Nah, lihat jarum kompasnya menyimpang dan semakin jauh. Nah, 4 baterai simpangannya semakin jauh. Nah, lalu sekarang diubah ketinggian kabelnya. Sekarang ketinggiannya itu 1 cm dari kompas si kabelnya. Lihat simpangannya. Nah, gitu ya simpangan kompasnya. Nah, lalu lebih jauh. Nah, dijauhkan lihat simpangannya. Simpangan dari kompasnya itu semakin kecil. Nah, apa sih yang kalian dapat dari percobaan tersebut? Nah, percobaan tersebut adalah percobaan yang dilakukan oleh Ørsted atau disebut juga percobaan Ørsted. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 dan menunjukkan bahwa ternyata arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Itulah mengapa jarum kompas dia bisa menyimpang ketika didekatkan dengan kabel yang dihubungkan dengan arus listrik. Jadi ternyata ketika arus listrik itu mengalir pada kabel atau tembaga atau kawat itu ya, dia bisa menimbulkan medan magnet. Dari mana buktinya? Buktinya itu ketika tadi kalian lihat jarum kompasnya itu menyimpang. Nah, ini ya, ketika jarum kompas itu tidak dialiri oleh arus, dia diam. Tapi ketika ketika kawatnya itu dialiri arus, itu dia menyimpang si jarum kompasnya. Ketika diubah arah kutub baterainya, arah simpangannya menjadi berlawanan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai energi listrik berubah menjadi energi gerak. Jadi tadi energi listrik dari baterai dan kabel ya kan, dia bisa menggerakkan magnet yang ada di kompas. Nah,
Bagaimana dengan arah arus dan medan magnet pada kawat lurus? Nah, jadi kalau tadi kan kalian melihat percobaan itu pada kawat lurus. Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk mengetahui arah medan magnetnya itu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan dengan cara mengacungkan jempolnya. Nah, ibu jari atau jempolnya itu sebagai arah arus listrik dan jari-jari kita nih yang ngelipat itu sebagai arah medan magnet. Nah, jadi kalau misalnya arah arus listriknya ke atas, berarti arah medan magnetnya itu berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau misalnya arah arus listriknya ke bawah, berarti jempolnya ke bawah kan ya? Berarti si jari-jarinya mengarah kemana? Searah jarum jam. Oh, berarti kalau arah arus listriknya ke bawah, maka arah medan magnetnya itu searah dengan jarum jam. Jadi, kita bisa tahu arah medan magnetnya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Ini untuk kawat yang lurus. Nah, selanjutnya untuk kawat yang melingkar masih sama saja, namun diganti. Ibu jari itu menjadi arah medan magnet, sedangkan jari-jari yang melengkungnya menjadi arah arus listrik. Nah, tadi kalian mengamati percobaan ketika kabel itu dialiri oleh listrik dan terjadi simpangan pada jarum kompas. Nah, kenapa sih si jarum kompas itu dia bisa menyimpang? Ternyata ada yang namanya gaya Lorentz, gaya yang menyebabkan penyimpangan pada jarum kompas ketika tadi kalian melihat percobaannya. Nah, gaya Lorentz ini dipengaruhi oleh apa aja sih? Lihat di sini. Nah, dipengaruhi oleh B. B itu medan magnet, I itu adalah kuat arus listrik, dan L panjang kuat berarus. Jadi semakin besar medan magnetnya, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga akan semakin besar. Semakin besar arusnya, maka gaya Lorentz yang dihasilkan itu juga akan semakin besar. Makanya semakin tadi ditambahkan baterainya kan, maka arusnya semakin besar, simpangannya juga akan semakin besar. Lalu panjang kawat berarus juga semakin panjang nih kawatnya, lilitannya, itu juga gaya yang dihasilkannya akan semakin besar. Ada 3 faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz. Yang pertama yaitu medan magnetnya, yang kedua yaitu arus listrik, dan yang ketiga adalah panjang kawat. Nah, gaya Lorentz ini dirumuskan dengan F sama dengan BIL. F itu adalah gaya Lorentz, satuannya adalah Newton. Lalu B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla. I itu adalah kuat arus, satuannya ampere, dan L itu adalah panjang kawat berarus, satuannya meter. Nah, untuk mengetahui arah gayanya, kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Tapi berbeda dengan Oersted tadi, kaidah tangan kanan, nah bentuknya seperti ini. Nah, kaidah tangan kanan ya, ibu jari itu adalah arus, telunjuk itu adalah medan magnet, dan jari tengah itu adalah gaya Lorentz-nya. Seperti ini. Nah, menggunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui arah gaya Lorentz-nya kemana. Nah, ini adalah contoh soal gaya Lorentz. Kalian bisa lihat di buku paket ya, bisa dilihat halaman 26. Nah, di situ ada contoh soalnya. Nomor 1, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Oke, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama ada kawat tembaga panjangnya 10 meter, berarti L-nya 10 meter. Lalu ada arus listrik 5 mA, I sama dengan 5 mA. Kita tadi tahu bahwa arus listrik itu satuannya harus ampere, makanya miliampere ini kita ubah dulu ke ampere, yaitu dibagi 1000. Jadi 5 mA sama dengan 0,005
5 ampere dan medan magnet 8 Tesla. Kita tulis B sama 8 Tesla. Yang ditanyakan adalah F. Tadi kita tahu F sama dengan B kali I kali L, dengan 8 kali 0,05 kali 10 sama dengan 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga itu adalah 0,4 Newton. Yang kedua yaitu contoh soal yang kedua, jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga? Oke. Seperti biasa kita tulis diketahuinya ada kawat tembaga panjang. Oke. L-nya sama dengan 2 meter dialiri arus listrik 2 mA. Oke, berarti I sama dengan 2 mA. Ingat harus diubah ke ampere jadi 0,002 ampere, atau kalau ubah jadi bilangan pangkat ya 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Lalu gayanya berapa? Ini 12 Newton. Yang ditanyakannya adalah B dan magnet. Oke, kalau saya mau nyari B berarti tinggal F dibagi IL, F-nya 12, I-nya 2 kali 10 pangkat min 3 kali 2. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Jadi medan magnetnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 atau 3000 Tesla. Itu adalah contoh soal gaya Lorentz. Nah, tadi kalau gaya Lorentz itu dia bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya adalah penerapan dalam kipas angin. Nah, dalam kipas angin itu ada yang namanya motor listrik yang memanfaatkan gaya Lorentz sebagai sumbernya atau penggeraknya seperti itu. Nah, kita lihat video berikut. Nah, di sini ada kawat dialiri arus dan ada magnet di bawahnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, tuh, kawatnya itu dia bisa berputar. Nah, kawatnya itu dia bisa berputar. Ya kan? Nah, ini adalah sebuah motor listrik sederhana. Jadi ini menggambarkan cara kerja motor listrik yang memanfaatkan gaya Lorentz. Nah, jadi ketika ada sebuah kawat itu dialiri arus listrik, nah dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, makanya dia bisa berputar nih. Dari energi listrik dia berubah menjadi energi gerak. Nah, jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan menimbulkan gaya Lorentz, sehingga kumparan akan berputar. Jadi ada arus kan ya, karena dihubungkan dengan baterai, mengalir pada sebuah kumparan itu kawat, nah terletak dalam magnet itu di bawah baterai, maka kumparan tersebut akan menimbulkan gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Nah, prinsip motor listrik ini dia sebagai bahan kipas angin. Kenapa bisa kipas angin itu dia merubah energi listrik menjadi energi gerak. Selain kipas angin, contohnya juga ada blender. Blender juga dia mengubah energi listrik menjadi energi gerak dan memanfaatkan gaya Lorentz dan motor listrik sederhana di dalamnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini dia dikemukakan oleh Faraday. Jadi Faraday ini
pada tahun 1831 dia membuktikan bahwa listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Coba dilihat. Nah, tuh ketika magnet masuk kumparan yang ini ternyata ada perubahan jarum di galvanometer. Nah, ternyata kalau magnet dimasukkan ke dalam kumparan, keluar masukkan itu ternyata menghasilkan listrik. Dari mana sih kita tahu dia menghasilkan listrik? Nah, ini jarum galvanometernya itu bergerak. Galvanometer itu alat pengukur listrik ya. Nah, ini dia menyebabkan adanya GGL induksi, dipengaruhi oleh banyaknya lilitan kumparan, kekuatan magnet batang, dan kecepatan gerak magnet. Jadi, semakin banyak lilitan kumparan ini, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Semakin kuat kemagnetannya, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Lalu, semakin cepat gerak magnetnya nih, keluar masuk si kumparannya, maka arus listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, prinsip inilah yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi kalau yang tadi mah energi listrik menjadi energi gerak, tapi kalau induksi elektromagnetik dia bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Penerapannya itu ada di generator. Generator ini biasanya dia terpasang di pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga angin, dan sebagainya. Nah, ada dua generator, yaitu ada generator AC dan generator DC. Kalau generator AC itu dia arusnya itu bolak-balik, sedangkan generator DC dia arusnya searah. Gitu ya. Coba kita lihat dulu generator AC. Di sini ada magnet, lalu ada kumparan. Lihat, kumparannya itu bergerak. Kumparan itu bergerak sehingga menghasilkan listrik. Nah, yang ini juga. Nah, kalau DC lihat di sini ada magnet, terus ada kumparan. Kumparannya itu digerakkan dengan kincir ya, dengan kincir sehingga menimbulkan arus listrik dan menyalakan lampu. Nah, si kincir ini dia digerakkannya bisa menggunakan tenaga air atau tenaga uap atau tenaga angin. Nah, jadi kebayangkan ya. Jadi generator ini dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik memanfaatkan induksi elektromagnetik. Selain generator, contoh selain generator adalah dinamo sepeda. Jadi dari gerakan kayuhan sepeda, ini dia bisa menyalakan lampu sepeda. Itu memanfaatkan induksi elektromagnetik. Selanjutnya ada yang namanya transformator. Nah, kalau misalnya kalian pernah lihat pembangkit listrik gitu ya, dia kan listrik yang dihasilkannya itu pasti besar dari pembangkit listrik itu. Tapi sedangkan ketika sampai ke rumah kita, listrik yang dibutuhkan oleh rumah kita itu tidak sebesar itu. Makanya dibutuhkan alat yang namanya transformator. Dia bisa mengubah tegangan listrik atau arus listrik menjadi lebih kecil atau lebih besar. Nah, kalau kalian pernah lihat ini, nah ini adalah transformator. Nah, transformator itu dia dibagi dua, ada transformator step down dan ada transformator step up. Kalau step down dia fungsinya untuk menurunkan tegangan. Jadi, misalnya yang tadinya dari pembangkit listrik dari sumber utama itu besar tegangannya, kan sampai rumah kita kecil nih. Dia tuh melewati dulu yang namanya transformator step down. Nah, ada juga transformator step up. Kalau transformator step up dia untuk menaikkan tegangan. Bedanya apa? Transformator step up dan step down itu bedanya ada di lilitan, jumlah lilitan primer dan sekundernya. Primer itu adalah masukan. NP itu adalah jumlah lilitan primer, Vp adalah tegangan primer. Masuk itu in,
arus masuknya itu dari primer, lalu keluarnya itu dari sekunder. NS itu adalah jumlah lilitan sekunder, Vs itu adalah tegangan sekunder. Kalau transformator step down, jumlah lilitan primernya lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Bisa dilihat NP-nya lebih besar daripada NS. Vp-nya juga lebih besar daripada Vs. Tadi kan fungsinya untuk menurunkan tegangan. Jadi tegangan yang masuk itu lebih besar daripada tegangan yang akan dikeluarkannya. Atau Vp itu lebih besar daripada Vs. Kalau step up itu kebalikannya. Jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, lalu tegangan masukannya atau tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan keluarannya. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung transformator. Ini ya. Nah, I itu adalah arus, W itu adalah energi, N itu adalah lilitan, V itu adalah tegangan, P itu adalah primer, S adalah sekunder. Selain itu, kita juga bisa menghitung efisiensi dari transformator. Efisiensinya itu dilambangkan seperti ini. Nah, P itu daya, P out itu P sekunder, daya yang listrik pada kumparan sekunder, dan PI adalah daya listrik pada kumparan primer. Contoh soal transformator. Nah, kalau contoh soal transformator, kalian bisa lihat di buku halaman 34. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Tentukan besar tegangan, padahal ada 4 yang harus kita cari. Oke, kita tulis dulu aja. Diketahuinya adalah NP. Tadi N itu jumlah lilitan, P itu adalah primer. Oke, berarti NP-nya adalah 300, lalu NS-nya itu adalah 30, lalu Vp-nya itu adalah 220 volt, lalu ini ada arus primernya adalah 0,5 mA. Yang pertama ditanyakannya itu adalah tegangan sekunder. Oke, tadi kan di rumusnya itu ada 3 persamaan ya. Oke, nah ini ya. Nah, kita bisa pakai 2 dulu. Yang diketahuinya apa, kita bisa pakai yang 2. Boleh I dengan V dengan N, atau I dengan N. Nah, ini. Itu ya. Nah, yang A itu yang ditanyakannya adalah V. Sedangkan yang diketahuinya itu ada NP dan NS. Berarti kita bisa pakai N dan V. NP per NS sama dengan Vp per Vs. NP-nya 300 per 30 sama dengan 220 per Vs. Vs-nya yang ditanyakan. Maka Vs-nya tinggal kali silang deh. 30 kali 120 per 300 sama dengan 22 volt. Nah, jadi ini adalah tegangan sekundernya. Selanjutnya adalah arus sekunder. Nah, diketahuinya N dan ditanyakannya arus. Oh, berarti kita bisa pakai N dan I. Tinggal NP per NS sama dengan IS per IP. Tinggal masukin angkanya, hasilnya adalah 5 mA. Kalian harus ingat rumus ini. Nah, kalau Vp tegangan sama lilitan, V dan N itu sama Vp per Vs, NP per NS, tapi I itu dibalik, IS per IP gitu. Hati-hati kebalik ya rumusnya. Nah, yang C itu yang ditanyakannya adalah efisiensi transformator. Kayak tadi ya, PO daya
daya sekunder dibagi dengan daya primer. Daya itu V kali I. Berarti kita tahu nih VS-nya kita udah tahu, ES-nya udah tahu, VP-nya udah tahu, IP-nya udah tahu, tinggal dimasukkan saja rumusnya. Gitu. Nah, lalu yang ke D jenis transformator. Coba kita lihat tegangannya. Tegangan masukan yaitu 220 volt, sedangkan tegangan keluarnya adalah 22 volt. Maka itu gimana tegangannya, naik atau turun? Turun kan, makanya itu termasuk ke transformator step down. Nah, ini adalah penerapan kemagnetan dalam teknologi. Yang pertama ada MRI. Kalian bisa baca di buku ya, lebih lengkapnya MRI, dan ada kereta maglev. Kereta maglev ini dia memanfaatkan magnet. Jadi di bawahnya relnya itu dia memakai kumparan-kumparan. Jadi kalau misalnya ini kereta maglev adalah kereta paling cepat. Sampai saat ini masih kereta paling cepat. Kecepatannya bisa mencapai 600 km per jam. Jadi si kereta maglev ini dia bisa melayang. Nah, terima kasih, sekian penjelasan tentang kemagnetan. Ibu harap kalian tidak puas dengan materi ini, jadi kalian bisa cari lebih dalam tentang kemagnetan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian harian 1 melalui link yang akan Ibu bagikan. Bagi kalian yang masih belum paham, ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WA. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.